Oh, ini udah kerekam? Udah ya? Video ini dibuat sebagai bahan pembelajaran bersama tentang sejarah Pancasila bagi generasi muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farwa. Saya mahasiswa jurusan Sistem Informasi dari UPPJ Jakarta Timur, Universitas Terbuka. Pada video kesempatan kali ini, izinkan saya berbagi pandangan singkat tentang pelajaran dan dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Pancasila itu bukan sekedar 5 sila yang kita hafal sejak SD, tapi punya sejarah dan nilai yang dalam banget buat kehidupan kita sekarang. Oke, kita langsung ya. Kalau kita mundur ke tahun 1945 saat Indonesia sedang bersiap menuju proses kemerdekaan, sebuah organisasi bernama BPUPKI atau kepanjangannya adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu dibentuk. Nah, disinilah awal Pancasila lahir. Tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato yang monumental. Beliau mengusulkan 5 dasar negara yang kemudian disebut sebagai Pancasila. 5 prinsip itu adalah kebangsaan, kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Setelah itu, terbentuklah Panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta sebagai bentuk kompromi dari berbagai pandangan tokoh bangsa. Mereka datang dari latar belakang yang berbeda-beda, agama, budaya, hingga daerah, tapi tetap bisa duduk bersama demi satu tujuan, yaitu persatuan Indonesia. Inilah yang menurut saya luar biasa, semangat untuk mengedepankan persatuan dan toleransi di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Dari peristiwa lahirnya Pancasila ini, kita bisa menilai nilai-nilai penting seperti toleransi, gotong royong, dan musyawarah untuk mufakat. Para pendiri bangsa tidak memaksakan kehendak. Di masa-masa sekarang, terutama di era digital, di mana perbedaan pendapat sering bikin konflik, baik dunia nyata maupun dunia media sosial tentunya. Kalau kita mau meneladani semangat para pendiri bangsa, mestinya kita tidak lebih menghargai perbedaan dan fokus mencari solusi bersama. Sebagai generasi muda, kita harus paham bahwa Pancasila bukan simbol negara saja, tapi pedoman hidup yang seharusnya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Nilai-nilai seperti kemanusiaan, keadilan, dan persatuan bisa jadi dasar kita dalam bergaul, bekerja, bahkan bermedia sosial. Tentunya hal ini akan membuat kita lebih bijak dalam bermedia sosial atau menggunakan media sosial tentunya. Bayangkan kalau semangat gotong royong dan toleransi di masa BPUPKI itu tetap kita bawa sekarang, Indonesia pasti akan lebih kuat menghadapi tantangan, mulai dari intoleransi, polarisasi, politik, sampai disrupsi digital. Jadi, buat saya pribadi, pelajaran dari sejarah lahirnya Pancasila adalah bahwa perbedaan bukan alasan untuk terpecah, tapi justru kekuatan untuk membangun bangsa yang lebih adil dan beradab. Itu tadi refleksi singkat saya tentang pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Semoga kita bisa terus menjaga nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya di kata-kata, tapi juga di tindakan nyata. Terima kasih sudah menonton. Akhir kata saya, Muhammad Farullah. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan yang baik sengaja maupun tidak saya sengaja. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oh, ini udah kerekam? Udah ya?